Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Pada tahun 1688, pada masa Gubernur Jenderal Johannes Campuys dan pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon masih dipegang oleh Kapten Willem de Ruyter, terjadi sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan para penguasa di Cirebon. Pada masa itu, Belanda mengirimkan utusan yang bernama Johannes de Hartog untuk menyelesaikan masalah internal di Cirebon. Dalam penyelesaian masalah tersebut, Sultan Sepuh Syamsuddin diwakili oleh Ki Raksanegara. Sementara Sultan Anom Badruddin meminta bantuan Pangeran Suradinata untuk mewakilinya. Pada pembuatan stempel masing-masing keraton, agar tidak terjadi kekacauan, maka Ki Raksanegara dan Pangeran Suradinata mempertimbangkan saran para sesepuh. Hasil akhirnya yaitu stempel harus dibuat serupa dengan yang ada pada Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Sultan Sepuh dan Sultan Anom diperkenankan mengganti ahli pembuat stempel yang telah ditunjuk oleh Ki Raksanegara dan Pangeran Suradinata dengan syarat stempel yang akan dibuat sesuai dengan yang ada. Perihal urusan Syah Bandar, maka disetujui untuk mengangkat Ki Raksanegara. Syah Bandar Cirebon akan bekerja atas nama para penguasa Cirebon. Syah Bandar dalam hal ini adalah Ki Raksanegara bertugas untuk menerima orang-orang asing dan membuat laporan kepada Sultan Sepuh. Sultan Sepuh berkewajiban meneruskan laporan yang diterimanya kepada para penguasa lainnya, yakni Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin. Perihal masalah pendapatan hasil tanah, Ki Raksanegara yang telah diangkat menjadi Syah Bandar Cirebon diperkenankan untuk mengurus pendapatan hasil tanah, yang mana setengah dari pendapatan bersih diserahkan kepada Sultan Sepuh dan setengahnya lagi diserahkan kepada Pangeran Nasiruddin, sementara Pangeran Suradinata dari Gamel diperkenankan untuk mengambil hasil tanah dari para orang-orang Cina. Perihal gelar untuk Pangeran Nasiruddin, Sultan Sepuh dan Sultan Anom sepakat memberi gelar Gusti Panembahan Cirebon kepada Pangeran Nasiruddin. Setelah sebelumnya bermusyawarah dengan utusan Belanda Johannes de Hartog dengan syarat bahwa Pangeran Nasiruddin harus tetap sebagaimana adanya, dan tidak boleh mengangkat diri lebih tinggi dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Pangeran Nasiruddin diberi wewenang untuk mengurus kesejahteraan rakyat, mengangkat dan menentukan hakim serta para mantri yang bertugas dalam suatu penyelidikan untuk ketiga cabang keluarga Kesultanan Cirebon sesuai saran dari VOC. Pada urusan menjalankan pemerintahan Cirebon disepakati agar diangkat 12 mantri, Kasepuhan mendapatkan hak untuk mengangkat 5 orang mantri, Kanoman mendapatkan hak untuk mengangkat 4 orang mantri, sementara Gusti Panembahan diberikan hak untuk mengangkat 3 orang mantri. Dalam perjanjian 1688 yang dimediasi oleh Belanda ditegaskan bahwa ketiga penguasa Cirebon yaitu Sultan Sepuh Syamsuddin, Sultan Anom Badruddin dan Gusti Panembahan Cirebon Nasiruddin berjanji untuk menyerahkan kepengurusan Cirebon kepada Pangeran Depati Anom, yang merupakan anak dari Sultan Sepuh dan Pangeran Ratu. Namun perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 September tahun 1688, dengan kesimpulan bahwa kesultanan-kesultanan di Cirebon berada dalam perlindungan Belanda VOC tersebut tidak membuahkan hasil.